Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi hari ini kita akan belajar IPA, yaitu untuk kelas 8 ya. Setelah kemarin kita liburan ya, tapi liburan masa pandemi untuk ya liburan semester 1. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas materi IPA yaitu untuk kelas 8 ya. Untuk semester 2 pertama. Coba perhatikan di sini ada gambar apa ya? Ada ibu dan anak ya, sedang berjalan terus. Ini ada apa ini? Nah, ini menyisakan telapak ya. Nah, banyak orang yang senang menghabiskan waktu liburannya. Kemarin liburan ya, ada yang liburan ya, ada yang di gunung yang bersalju misalnya ini. Ketika berjalan di atas salju, kita harus menggunakan sepatu khusus seperti orang pada gambar ya. Tahukah kalian alasannya kenapa? Pernahkah kalian berjalan di atas tanah mungkin yang tanah liat ya, atau yang sudah becek ya? Apa yang terjadi pada bagian tanah yang terinjak? Nah, ternyata bagian tanah yang terinjak akan tertekan ke bawah. Hal ini disebabkan seluruh berat badanmu menekan tanah melalui sepatumu ya. Nah, pembahasan mengenai tekanan dikelompokkan menjadi 3. Ada yang pada tekanan zat padat, cair, dan gas. Namun kita di sini akan fokus pada yang padat dulu. Nah, di sini ada gambar. Mengapa ya bebek dapat dengan mudah mencari makanan di tempat yang berlumpur, misalnya di sawah ya, sedangkan ayam ya itu kesulitan untuk mencari makanan di tempat sempit. Nah, ternyata bebek itu mempunyai selaput pada bagian kaki nih. Perhatikan selaputnya. Selaput ini merupakan alat pijakan yang luas menyebabkan tekanan kaki terhadap lumpur yang semakin kecil. Nah, sehingga bebek tidak terperosok masuk ke lumpur. Nah, kebalikannya ini si ayam ya beda ya, selaputnya jarang. Hal ini berkaitan dengan tekanan zat padat. Ya, jika kamu hendak melewati jalanan yang berlumpur, sepatu manakah yang akan kamu gunakan? Sepatu boot atau sepatu hak tinggi? Mana? Yang ini atau ini? Ya, jawabannya adalah ini ya. Nah, kalau ini ya terlalu rempong ya. Oke. Ini tekanan pada zat padat, kita akan fokus membahasnya ya. Coba diperhatikan, ya, kalian harus menyiapkan. Coba kalau kalian praktek ya, ada siapkan tepung terigu ya, bebas atau tanah boleh ya. Kemudian ada uang logam 500-an atau 100 bebas, kalian ada mistar atau penggaris. Nah, yuk alat ukur ya, coba ini. Nah, buat seperti ini. Nah, ini ada logam. Ya, dijatuhkan seperti ini. Kemudian seperti itu. Nah, jatuhkan keping logam ya dari posisi yang berbeda, tadi yang dari sini, dari sini. Nah, ketinggian ya. Pada ketinggian yang sama. Ulangi lagi ini. Ketinggian yang sama ya. Tadi kan seperti itu toh. Coba diperhatikan, ulangi lagi ya. Perhatikan. Ya, jatuh pada nih kan tadi sama-sama seperti ini. Nah, bedanya apa itu? Kemudian di sini, ini yang berbeda tingginya. Ya. Kemudian yang satunya. Ya. Nah, ini ketinggiannya berbeda. Bekasnya gimana? Berbeda atau sama? Nah, coba perhatikan lagi. Posisi uang yang manakah yang memiliki luas permukaan pijakan ya atau tempat gaya yang lebih kecil? Yang lebih kecil mana? Ya, yang miring. Nah, ini kan seperti itu ya. Uang logam manakah posisi yang memiliki bekas lebih dalam? Nah, lebih dalam kan? Yang miring ya. Ya. Kemudian coba perhatikan. Nih, dengan posisi yang lebih tinggi dan yang lebih rendah, manakah gaya yang lebih besar? Nah, ini kan lebih ke dalam ya. Nah, di sini jawabannya adalah yang lebih tinggi. Logam mana yang posisi? Uang logam yang posisi mana yang memiliki bekas lebih dalam? Yang lebih dalam mana? Ya jelas yang lebih tinggi, yang bagian ini ya. Tadi kan di sini posisinya.
perhatikan lagi ya, posisinya beda ya. Dapat disimpulkan bahwa besar tekanan itu dipengaruhi oleh gaya yang diberikan atau dorongan. Kemarin gaya kita semester 1 udah bahas, dan nah di sini dipengaruhi juga oleh luas permukaan. Semakin besar gaya dan semakin sempit luas pijakan, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar. Sebaliknya, semakin luas pijakan, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin kecil ya, berarti berbanding terbalik ya, dan berbanding lurus itu ada. Nah, ini berkaitan dengan tekanan dan hubungannya terhadap luas permukaan dan gaya. Nah, intinya apa? Ya, itu berpengaruh pada besarnya tekanan dihasilkan uang itu tergantung pada dorongan dan gaya ya, F dan A. Nah, hal ini ada rumusnya ya, tekanan pada apabila gaya yang diberikan pada suatu benda F-nya besar, maka tekanannya semakin besar atau berbanding lurus ya. Sebaliknya, terhadap luas permukaan, maka tekanannya berbanding terbalik atau semakin kecil. Nah, secara matematisnya rumusnya apa? Yo, ada rumus lagi. P sama dengan F per A. F itu apa? Tekanan ya. Satuannya Newton meter persegi atau Pascal. Dan F adalah gaya. Nah, A ada luas bidang. Kemudian mencari F, masih ingat ya, bisa menggunakan F itu bisa dicari dengan M kali G. Nah, M itu apa? Massa, satuannya kilo. G adalah gravitasi. Biasanya gravitasi berapa? Ya, menggunakan 10 meter per sekon kuadrat. Oke. Nah, ada contoh ya. Nah, pada suatu benda besarnya gaya yang bekerja. Tiap satuan luas disebut dengan tekanan, jelas ya. Oke. Kemudian ada apa lagi? Dalam satuan internasional, tekanannya itu satuannya adalah Newton meter pangkat 2. Kemudian seorang anak sedang berjalan memiliki beratnya 100 Newton yang melangkah jinjit dengan luas ujung ya kaki yang menembakkan permukaan tanahnya ada 50 cm kuadrat. Berapa tekanan yang dilakukan anak itu? Ingat, ayo kita cari diketahui gaya ini ya, harus curiga pada gaya. Nah, gayanya berapa? 100 Newton. Kemudian luas ya, luas ujungnya 50 cm. Ingat, satuan dari luas adalah meter pangkat 2. Nah, ingat, di sini senti ke meter itu naik atau turun? Ya, naiknya adalah 2 tingkat. Kalau persegi, setiap naik itu berapa? Dibagi 100. Berarti kalau 2 itu 10.000. Nah, 50 dibagi 10.000 yaitu 0,05. Nah, mencari P adalah F kali F per A. Ingat, rumusnya kita masukkan F-nya 100, kemudian A-nya adalah 0,05 ini. Untuk mempermudah, nah 100-nya kita turunkan dulu. Ini kan 100 ya. Nah 100-nya kita masukkan sini dulu. Nah kemudian ini perhatikan 0,05. Ini 0,05 itu, coba perhatikan 0,05. Nah di belakang koma ini, di belakang koma ada berapa angka ya? Ada 3. Nah kalau 3, nolnya 3 itu berapa? 1000. Nah biar ini enggak jadi koma-koma ya, kalian jadikan ya biar bagus ya, berarti 1000 dibagi 5. Nah ini aja 100 dibagi 5 berapa? 20 dikali 1000 berapa? 20.000 Newton meter persegi. Gampang ya. Ada soal lagi, coba perhatikan. Itu contoh pertama. Ini juga sama ya. Ini curiga pada angkanya 600 itu Newton ya. Itu jelas W atau F sama ya. Berat atau Newton. Kemudian A-nya sudah diketahui. Desi ke meter itu kan naik 1, berarti dibagi 100. Dibagi 100 ya, berarti 50 bagi 100 0,5. Nah ini
juga ya. Kita masukkan F per A-nya. Nah, 600-nya ditaruh dulu yang belakang dikali. Nah, ini 0,5. Di belakang koma ada berapa angka? 1. Nah, 1 kali 10. Ya, 1 ya. 10 kali 1 berarti ya jelas 10 dibagi 5 berapa? 2. 2 ya. Ini kan hasilnya 2. 2 dikali 600 hasilnya 1200. Nah, ini ketemu ya. Gampang. Begitu juga dan seterusnya ya. Ini ada contoh lagi. Ini juga sama ya. Itu contoh. Kemudian ini juga sama. Nah, kalau ini gayanya atau F-nya belum diketahui. Mencari F gimana? M kali G. Ya, M-nya sudah diketahuinya 2 kilo. G-nya ingat ya, kalau G tadi berapa? 10. 2 kali 10 berarti 20 Newton. Nah, ini A-nya sentimeter ya. Ya, dikali 0,01 berarti ya intinya 0,01 meter pangkat 0,01 meter per kubik ya. Ini 0,01 di belakang koma ada berapa angka? 2 ya. Berarti kalau 10 pangkat 2 itu berapa? Nah, itu ya ibaratnya 10 pangkat 2. Kan di belakang koma tadi ini loh 0,01 ya. Kan di belakang nolnya itu 2. Berarti 10 pangkat 2 kan 100. 100 kali 20 2000. Gampang ya gitu biar kalian tidak bingung dengan 0, 0. Ini juga ya, yang ini yang sering keluar ini. Berapakah posisi gambar pada tekanan tiap ini ya. Kita fokus dulu pada yang A ya. P-nya 200 cm jadikan meter, lebarnya 8 cm 0,08 meter. Ini jadikan cm semua ya. Kemudian tingginya 0,08 dijadikan cm juga. Nah, ini ingat, ini adalah kalian cari yang luas permukaan ya. Lebar kali tinggi. Nah, ini ketemu 0,024 seperti tadi ya. Nah, di belakang koma kan berapa angka? 4. 10 pangkat 4 itu 10.000. 10.000 bagi 24 dikali 30 ketemu itu ya. Begitu juga dengan yang B. Ini yang A ya. Yang B juga sama. Nah, ini ingat yang B itu P kali T. P kali T di sini ya. Misalnya di sini kan ya luas permukaan ya. Permukaannya P kali T. Nah, ini dikali 0,12 kali 0,03 ketemulah 0,0036. Ingat, di belakang 0 itu ada berapa angka? 4. Berarti 10 pangkat 4 10.000 dibagi 36 kali 30 ketemulah 8.333. Begitu juga dengan C ya. C juga sama. C juga sama ini ya. Ini luas permukaan pada C itu panjang kali lebar. Ini luas permukaan lo ya. Nah, pada alasnya itu permukaannya adalah 0,12 kali 0,08. Ketemulah 0,0096. Ingat 0,00 ini di belakang koma ada berapa angka? Ada 4. 10 pangkat 4 itu 10.000. Nah, 10.000 bagi 96 kali 30. Kalau ini lebih mudah kalian sederhanakan dulu ya. Lebih mudah itu. Ketemulah 3.125 Newton meter persegi. Itu ya, gampang ya. Apalagi nih, keempat paku. Ya, tekanan yang terbesar jelas ya nih. Tumpul yang lancip ya. Jika luas permukaan diperkecil maka terjadi tekanan. Ya, ini ya. Luas permukaan itu berbanding terbalik. Kalau diperkecil otomatis tekanannya semakin besar. Faktor yang mempengaruhi itu luas bidang dan gaya. F dan A ya. Gaya dan luas. Ini upaya untuk dapat dilakukan yaitu meningkatkan gaya tekan dan memperkecil luas bidang. Nah, dapat disimpulkan ya. Nah, bahwa tekanan itu berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luas bidang ya. Nah, rumusnya apa tadi? F
P sama dengan F per A atau M kali G per A. Nah, ini bisa kalian kerjakan di rumah ya. Nih, luas permukaannya ini luas permukaan. Ini luas permukaan, luas permukaan. Ini diketahui M, sudah ada M-nya. Nah, jangan lupa mencari F sama dengan apa? M kali G. Mencari luas M kali G. Nah, baik, bagian tadi ya, besok kita akan belajar tekanan pada zat cair. Dah, sementara itu dulu ya. Makasih, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.